warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah fala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya kembali bertafakuh fiddin, mendalami ilmu-ilmu syariat Allah, ilmu yang patut dan seharusnya kita miliki demi memperbaiki kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang menutup aurat. Hukum menutup aurat ketika di dalam sholat, sekaligus syarat-syarat sah di dalam melaksanakan sholat. Mari dengan merujuk kepada kitab Sulamut Taufik, kita akan baca terlebih dahulu secara bersama-sama tentang syarat-syarat sah sholat yang ada pada kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis sholati istiqbalul kiblati wa dukhulul waqti wal islamu wat tamyizu wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan wasatru bima yasturu bihi launal basyarati li jami'i badanil hurrati illal wajha wal kaffaini wasatru ma baina surrati war rukbati lidzakari wal amati min kullil jawanibi lal asfali. Satu pasal. Wa min syurutis sholah, termasuk syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama, istiqbalul kiblati, harus menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, kedua, harus telah memasuki waktu sholat. Wal islamu, ketiga harus Islam. Wat tamyizu, keempat harus tamyiz. Wal ilmu bi fardiyatiha, kelima harus tahu mana saja perbuatan yang fardu, yang wajib di dalam sholat. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Yang keenam, fardu tidak boleh dianggap sunnah. Wasatru bima yasturu bihi launal basyarati li jami'i badanil hurrati lal wajha wal kaffaini. Ketujuh, harus menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menutupi warna kulit. Bagi seluruh badan seorang perempuan merdeka, melainkan muka dan
kedua telapak tangan. Wa satru ma baina surrati war rukbati lidzakari wal amati min kullil jawanibi lal asfali. Dan menutup aurat antara pusar hingga lutut bagi seorang laki-laki dan budak perempuan. Bagian yang wajib ditutup adalah dari semua sisi, belakang, depan, dan samping, bukan dari arah bawah. Baik, kita urai satu persatu dari syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, artinya sholat dianggap sah. Pertama, yang harus kita tentukan terlebih dahulu, harus kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang kiblat. Jadi, tidak boleh seseorang sholat sebelum mengetahui di mana arah kiblat itu. Begitu pula orang yang akan melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Apa kiblat itu? Kiblat itu bukan arah barat. Ya, kebetulan sekali memang di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia ini, kiblatnya mengarah ke barat. Tapi bukan berarti orang Afrika ketika melaksanakan sholat menghadap ke barat, tidak. Atau orang Amerika, tidak demikian. Karena yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi yang dimaksud dengan kiblat kaum muslimin itu adalah Ka'bah. Jihad Ka'bah. Nah, kebetulan arah Ka'bah dari Indonesia ini berada di barat. Jadi bukan berarti kita menghadap barat dan barat itu kiblat, tidak. Hanya kebetulan saja di Indonesia ini arah kiblatnya menghadap ke barat. Tapi sebetulnya bukan baratnya yang menjadi tujuan, tapi kiblatnya. Jadi di mana Makkatul Mukarramah, tepatnya Ka'bah, itu berada di arah barat. Makanya orang Indonesia itu menghadap di dalam sholatnya, menghadap ke kiblat. Jadi orang yang mau sholat harus menghadap kiblat. Ketika ada orang sholat tidak menghadap kiblat, tahu kiblatnya ada di barat kalau di Indonesia, tapi dia sengaja menghadap ke timur, menghadap ke luar arah barat, maka sholat yang seperti itu dianggap tidak sah. Sholat yang seperti itu dianggap tidak sah. Baik. Selanjutnya adalah dukhulul waqti. Ini syarat yang kedua. Orang yang akan melaksanakan sholat fardu, sholat ada, itu harus bisa memastikan bahwa dia sudah masuk waktunya sholat. Tidak boleh asal-asalan. Misalnya duhur. Duhur itu kan sholatnya sesuai dengan jam istiwa, ya, menunggu adzan duhur atau sudah memasuki waktu duhur. Ya. Kalau hari ini mungkin jam 11 lewat 20 menit, perkiraan seperti itu. Kemudian ada orang
sholat zuhur jam 10:30. Ya, dengan alasan dia akan berangkat ke Surabaya, biar nanti nggak ribet di jalan, mau sholat, mau turun. Dianggap itu ribet, akhirnya dia sholat jam 10:30. Sholatnya sholat zuhur. Maka hukum sholat yang didirikan sebelum waktu sholat itu tidak sah. Karena apa? Karena pelaksanaannya bukan pada waktu sholat. Nah, syarat di dalam pelaksanaan sholat dan salat itu dianggap sah ketika sholat itu sudah dilaksanakan pada waktunya. Zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur. Asar dilaksanakan pada waktu asar. Maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, al-islamu. Syarat orang yang akan melaksanakan sholat harusnya dia beragama Islam. Kalaupun tidak beragama Islam, kemudian melaksanakan sholat, maka pasti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di dalam sholat membutuhkan niat. Dan niat itu sendiri ya, membutuhkan Islam. Nah, ini permasalahannya di sini. Jadi niat yang diterima oleh Allah adalah niatnya orang Islam. Nah, sedangkan orang yang akan melaksanakan sholat, di dalam sholat harus ada niat. Dan niat itu tidak sah, tidak dianggap kecuali muncul dari orang yang beragama Islam. Jadi kalau misalnya ada non-muslim ya, mau melaksanakan sholat boleh, tapi membaca syahadat dulu sebagai bentuk pengislaman diri. Masuk Islam, baca syahadat, kemudian dia melaksanakan syarat-syaratnya sholat, ya, suci dari 2 hadas, hadas besar, hadas kecil. Ya, kalau memang pernah berhadas, dia harus mandi besar, berhadas besar. Kalau dia sedang berhadas kecil, maka dia wudhu, dan seterusnya. Maka tidak sah ketika ada orang melaksanakan sholat, dia dalam kondisi non-muslim. Selanjutnya, yang keempat, syarat daripada sahnya sholat at-tamyizu. At-tamyiz. Tamyiz ini bahasa Arab yang artinya seseorang yang akan melaksanakan sholat harus mampu membedakan ya, antara sesuatu yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Intinya dia memiliki 2 syarat dalam tamyiz itu. Yang pertama, dia sudah mukallaf, ya, mukallaf, akil, maksudnya bukan mukallaf, maaf, akil, ya, memiliki akal sehat. Jadi kalau ada orang sholat, dia tidak punya akal sehat, ya maka tidak sah sholatnya. Maka tamyiz itu tidak harus balik. Tamyiz itu memahami mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana uang, mana batu bata, mana es, mana comberan, dia paham. Ini yang dinamakan tamyiz. Jadi orang yang mau melaksanakan sholat, dia dianjurkan untuk memiliki tamyiz terlebih dahulu. Nah, tamyiz itu, usia tamyiz, umur 9 tahun, umur 8 tahun, itu standarnya sudah tamyiz. Jadi kalau sekarang ada anak kecil, umur 4 tahun, kan masih belum tamyiz. Kemudian dia belajar sholat,
Ya kalau belajar sholat sih nggak masalah. Kenapa? Karena nanti andai kata anak itu dalam proses pembelajaran yang mendapatkan pahala adalah kedua orang tuanya. Anak tadi ketika melaksanakan tidak berpahala. Atau andai kata diputus di tengah jalan, kemudian lagi sholat dapat 2 rakaat, kemudian dia lari-lari begitu, kan nggak masalah kan. Beda dengan orang yang sudah tamyiz, yang sudah akil balik, lari-lari kan dosa. Jangankan lari-lari, memutuskan ya, sholat di tengah jalan saja nggak boleh. Dapat 2 rakaat, kemudian langsung diputus, ya dibatalkan, haram hukumnya. Ya karena mereka atau pelaksana sholat itu sudah tamyiz, ya sudah akil balik. Tapi kalau anak kecil dalam tahapan belajar, dapat 2 rakaat lari-lari, masuk lagi sujud, tidak masalah karena dalam proses tarbiyah pendidikan. Tapi andai kata ada anak kecil belum tamyiz, sholat dari takbiratul ihram sampai salam bagus, yang mendapatkan pahala siapa ya? Orang tuanya, walinya, karena sudah memberikan pendidikan yang baik. Tapi andai kata anak itu tidak sholat, ya tidak berdosa. Orang tuanya juga nggak berdosa. Karena ya itu tadi, masih belum akil balik. Selanjutnya, wal ilmu bifardiyatiha. Memahami atau mengerti fardu-fardunya sholat. Nah ini yang mungkin untuk kita, untuk kaum muslimin, perlu adanya pemahaman yang lebih baik lagi, lebih selektif lagi. Artinya, karena tidak semua perilaku atau perbuatan sholat itu wajib. Ada yang wajib, ya, fardu, ya. Ada yang sunnah bahkan. Nah, orang yang sholat itu harus tahu mana yang wajib. Takbiratul ihram wajib apa sunnah? Dia harus tahu. Oh wajib. Wajib itu definisinya apa? Definisinya wajib adalah harus dilakukan. Kalau dilakukan, harus dilakukan, maka tidak boleh ditinggal. Ya. Dan kalaupun dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika ditinggal maka akan mendapatkan dosa. Ini yang dinamakan wajib atau fardu. Fardunya sholat. Yang dimaksud dengan fardu sholat berarti kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat dia harus tahu. Jangan sampai dia menganggap sesuatu yang bukan wajib dikatakan wajib. Atau sesuatu yang sunnah dikatakan wajib. Makanya itu diperlukan memahami fardunya sholat. Ada rukun kauli, rukun ya, yang berdasarkan ucapan, ada rukun fi'li, sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan perbuatan dalam sholat. Ini semuanya perlu kita pahami. Selanjutnya wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Seseorang yang akan sholat tadi tidak boleh meyakini ya, perbuatan fardu yang ada dalam sholat itu sunnah. Contoh, hukum takbiratul ihram kan fardu, harus dilakukan. Terus kemudian ketika ditanyakan atau dia punya keyakinan, punya anggapan bahwa takbiratul ihram, takbir yang pertama itu bukan wajib tapi sunnah. Ya ini yang membatalkan, akhirnya tidak sah sholatnya. Akhirnya sholatnya tidak sah. Maka ulama memberikan solusi sebetulnya bagi orang-orang awam, bagi ayah bunda yang masih belum berkesempatan untuk belajar lebih detail lagi terhadap ilmu-ilmu fardu dan syarat-syarat sholat. Apa itu? Yang penting di dalam sholat itu, anggaplah semuanya fardu. Kalau memang tidak bisa memilah dan memilih, itu jauh lebih baik daripada semuanya dianggap sunnah.
Kalau fardu dianggap sunnah, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau sunnah dianggap fardu, tidak apa-apa. Ini adalah makhraj atau solusi bagi orang-orang awam, bagi orang tua yang belum berkesempatan untuk mengaji seperti kalian, seperti para sahabat-sahabat yang lebih dekat dengan pendidikan, waktu-waktu produktif, umur-umur produktif, waktu-waktu kita dalam masa pembelajaran seperti yang sedang kalian alami pada kesempatan ini. Ada waktu, tapi bagi orang yang tidak punya waktu, sudah sepuh atau tidak ada kesempatan mengaji, sedangkan sholat itu begitu waktunya sudah tiba, ya dia harus sholat tanpa harus disyaratin untuk ngaji dulu. Ya, seharusnya dia atau orang yang seperti itu kan harusnya dari awal sudah paham. Tapi kan berbeda-beda orang itu. Maka gak apa-apalah seseorang menganggap sunnah itu fardu dalam sholat daripada seseorang menganggap ya fardu dianggap sunnah. Mendingan sunnah dianggap fardu daripada fardu dianggap sunnah. Begitu. Baik. Selanjutnya wasatru bima yasturu bihi launal basyarah. Jadi syarat lagi adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat itu dengan apa? Ya, karena aurat ini berbeda-beda. Aurat ya, di luar sholat itu berbeda dengan aurat di dalam sholat. Ya, ini perlu kalian pahami bahwa aurat, ya, aurat itu apa? Sesuatu yang wajib ditutup itu namanya aurat. Jadi yang dikatakan aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Itu namanya aurat. Nah, aurat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aurat di dalam sholat. Ada aurat di luar sholat. Ya. Nah, aurat di dalam sholat ini antara laki-laki dengan perempuan merdeka ini beda. Coba kita pahami dengan detail masalah aurat ini. Aurat laki-laki, ya, aurat laki-laki, ya, sesuatu yang harus ditutupi bagi laki-laki itu laki-laki merdeka, laki-laki yang bukan budak, antara di luar sholat dengan di dalam sholat itu sama. Nih, antara di luar sholat dengan di dalam sholat itu sama. Apa artinya? Yang wajib ditutupi antara pusar hingga lutut. Antara pusar hingga lutut. Ini kewajiban seorang laki-laki dalam menutup aurat, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi misalnya ada sih orang, ya, bajunya mutanajis, bajunya kenajisan, ya, kopiahnya atau topinya kenajisan. Dia punya hanya sarung atau celana yang seperempat itu loh, celana seperempat, ya, atau ya, sarung lah. Dia hanya punya sarung toh, satu. Yang wajib ditutupi yang mana untuk sholat? Ya antara pusar sampai lutut. Di bawahnya lutut nggak wajib. Andai kata sarungnya pendek atau kebetulan bawa sarungnya anak-anak, ya dipakai untuk menutupi antara pusar dengan lutut saja. Soal dadanya terbuka, kepalanya terbuka, nggak pakai baju, betisnya kelihatan, nggak apa-apa. Itu
aurat yang wajib ditutupi ketika dia dalam sholat. Begitu juga aurat laki-laki di luar sholat sama. Antara lutut, antara pusar dengan sampai lutut itu yang wajib ditutupi. Makanya kalau ada orang laki-laki sudah balik, kemudian hanya pakai celana pendek. Hanya pakai celana pendek. Ya. Yang hanya sampai dari pusar sampai separuh paha. Ya, di atasnya lutut, pahanya 10 atau 15 cm kelihatan. Pakai celana pendek. Ini laki-laki ya, laki-laki. Itu haram. Itu haram. Kenapa? Karena pahanya kelihatan. Meskipun yang melihat sama-sama laki-lakinya. Haram, paha kelihatan itu haram. Apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan. Ini laki-laki. Laki-laki harusnya mempergunakan baju untuk menutupi auratnya, celana untuk menutupi auratnya minimal itu antara pusar sampai lutut. Jadi kalau ada kayak semacam celana yang seperempatan yang sekarang banyak dipakai oleh orang-orang itu sudah mencukupi syarat untuk menutupi aurat. Sampai ke bawahnya lutut ya, seperempat atau 20 cm. Di tengah-tengahnya betis, segitu itu yang biasa dipakai orang-orang sekarang. Ya, boleh seperti itu, boleh, bagus. Ya, daripada terbuka ya sampai kelihatan pahanya. Itu nggak boleh. Ini laki-laki. Nah, begitu juga di dalam sholat. Jadi, saya ulangi lagi. Auratnya laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu sama. Ya, sama dalam artian yang wajib ditutupi itu. Ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar sampai lutut. Itu minimalnya. Tapi kalau secara adab, secara akhlak, karena kita tidak berbicara masalah akhlak ini, masih berbicara masalah syariat. Ya, yang bagus, yang rapi, celananya panjang, sarungnya panjang, kemudian pakai baju kalau bisa yang putih, atau kalau tidak demikian yang polos. Kalaupun tidak seperti itu, jangan sampai ada baju yang bergambar. Ya, batik-batik pun masih boleh. Tapi kalau sudah bergambar, ya kepalanya singoedan, dipakai untuk sholat, nah ini sudah kurang layak lah. Kurang layak, karena apalagi sampai ada tulisan-tulisan, itu mengganggu kekhusyuan orang yang di belakangnya. Ya mendingan yang polos. Ini secara akhlak, ini secara adab. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah syariat, berbicara tentang masalah hukum, yaitu tadi. Hukumnya yang wajib ditutup ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Ini yang pertama. Yang kedua, auratnya perempuan merdeka. Ya, ini yang kedua. Coba dicatat. Auratnya perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu berarti auratnya perempuan yang bukan budak. Nah, auratnya perempuan yang bukan budak, yang merdeka, itu antara di luar sholat dengan di dalam sholat tidak sama. Loh, tidak samanya di mana? Nah, ini. Kalau di dalam sholat, semuanya ditutupi, illal wajh wal kafaini. Kecuali wajah dengan kedua telapak tangan. Ini yang dibuka. Ini yang dibuka. Jadi wajahnya dibuka. Ini sama kedua telapak tangan ini. Ini dibuka. Lalu wajah.
Itu yang boleh dibuka. Nah, kalau ada orang misalnya menggunakan ruku tapi atau mukena yang tertutup, tangannya tertutup, semuanya tertutup, tinggal dahinya saja yang kelihatan, matanya tertutup, boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Sepanjang jabhah, yang dinamakan jabhah itu dahi, itu langsung menyentuh tempat sujud. Ya, kalau ada orang, baik laki-laki maupun perempuan ini, ya, ketika sujud, jabhah ini harus dibuka. Ini yang dinamakan jabhah. Batuk, ya, dahi, ini harus dibuka. Batuk ini harus terbuka dan menyentuh ke tempat sujud, masjid. Kalau ada orang perempuan atau laki-laki pakai kopiah diblesnong ini. Ini loh. Ini sak mini. Terus utawa pakai ikatnya sak mini. Ya kan? Ikatnya sak mini. Terus kemudian sujud menggunakan ini. Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena jabhah harus terbuka. Makanya kenapa sih laki-laki yang nggak pakai kopiah, kemudian rambutnya gondrong, ya kan? Kemudian sholatnya dikenekno, kenapa itu? Kenapa kok gitu? Itu kenapa? Karena batuknya dahi biar menyentuh langsung kepada bumi, tempat sujud. Le ono wong lanang, kalau karena orang laki-laki kan rambut bukan aurat. Rambutnya nengarep kabeh. Gini ya. Ini kebulutan rambutnya rada dawa. Nah, terus kemudian sujud begini. Yang disujudkan rambutnya. Rambutnya dikenekno. Enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena jabhahnya, batuknya, dahinya terhalangi oleh rambut. Ini bagi laki-laki. Karena laki-laki rambutnya bukan aurat. Nah, kalau perempuan, ya jangankan sakmini siji nglawer itu loh. Batal. Batalnya bukan karena apa? Karena rambut itu aurat. Bukan karena nutupi batuk mau sujud, tidak. Ini beda lagi. Kalau laki-laki iya. Tapi kalau perempuan, maka rambut harus ditutup karena rambut bagian daripada aurat. Jadi kesimpulannya kalau perempuan merdeka sholat, auratnya harus ditutup, ya, kecuali wajah dengan telapak tangan. Ini boleh dibuka. Andai kata ditutup, ini ditutup kayak ono ruku, tapi rukunya itu tertutup, nggak apa-apa, nggak kebuka sama sekali. Wajahnya ketutup, matanya ketutup, nggak apa-apa. Sing kebuka menong ini tok, ya, nggak apa-apa. Nggak masalah, sing penting ini terbuka. Maka dibuka itu karena hukumnya mubah, boleh. Ini perempuan merdeka, di mana? Di dalam sholat. Nah, beda lagi dengan perempuan merdeka di luar sholat. Nah, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i, perempuan di luar sholat dan dia adalah bukan budak, maka seluruh tubuhnya harus ditutup meskipun wajahnya. Di luar sholat. Nah, bagaimana dengan kalian? Ya, bagaimana dengan para asatidzah yang terbuka wajahnya itu? Padahal di luar sholat. Apakah boleh? Di sini menggunakan madhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, madhab kita harus ditutup semuanya. Ketok motoitok gitu. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik, Imam Maliki, madhab Malikiyah, boleh wajah ini dibuka. Makanya yang kalian laksanakan sekarang ini, para perempuan, para akhwat, para ummahat, ini merupakan bagian daripada madhab Imam Malik. Andai kata
menggunakan mazhab Imam Syafi'i nggak boleh kalian kelihatan seperti ini, nggak bisa. Tapi ini mazhabnya Imam Malik boleh, ya. Ini. Jadi ada perbedaan ya antara perempuan di dalam sholat dengan perempuan di luar sholat. Kalau di luar sholat menurut mazhab Imam Maliki, menurut mazhab Imam Syafi'i di luar sholat harus ditutup, dibelongsong, nggak ketok belas, ya, ketok moto itu. Tapi kalau di dalam sholat wajah boleh dibuka dengan kedua telapak tangan. Sampun, paham ya? Yang ketiga sekarang, tahapan aurat yang ketiga, bagi budak perempuan, ya. Bagi budak perempuan itu di luar sholat dengan di dalam sholat tidak sama. Ini juga ditulis oleh kalian. Budak perempuan itu kalau di dalam sholat sama dengan laki-laki di luar atau di dalam sholat. Ma baina surah wa rukbah, yang ditutupi antara pusar sampai lutut. Jadi kalau ada budak perempuan tuh sholat pakai sarung tok, misalnya ini di dalam kamar sendirian pakai sarung, nuwun sewu walafu, semuanya di luar, rambutnya kelihatan, ya, semua yang kelihatan, yang ditutup cuma antara pusar sampai lututnya yang ditutup, betisnya kelihatan, semua kelihatan, boleh. Tapi itu kalau sholat sendirian, sholat di dalam kamar. Ya, nang masjid kaya ngono ya ora oleh. Ya enggak boleh karena kelihatan orang. Ini kalau di dalam sholat, di dalam kamar sendirian, enggak punya baju. Ya, ini kan hukum. Ya, misalnya dipakai cuma sarung doang, sarung saja ya enggak apa-apa. Nah, cuma ya ini perempuan budak perempuan kalau di luar sholat maka wajib ditutup sebagaimana perempuan merdeka. Ya, ditutup, diblongsong semuanya. Gak kelihatan. Ini kan tadi di luar sholat. Tadi di dalam sholat. Di luar sholat harus tertutup. Paham? Nah, aurat yang keempat, auratnya budak laki-laki. Ya, jadi budak laki-laki, ya. Itu sama dengan laki-laki merdeka. Yang artinya ma baina surah wa rukbah, yang ditutupi antara pusar sampai lutut. Mingkulil jawanibi lal asfali, yang ditutup itu dari segala segi. Ojo meno ngarep tok tutup, mbuline buka. Atau ngarep mburine tertutup, sampingnya buka, enggak. Semuanya dari segala segi, kanan, kiri, ya, depan, belakang harus tertutup. Lal asfali, tidak dari bawah. Kalau di bawah nggak ada aturan untuk menutup. Misalnya, ya, dia pakai mukena atau pakai baju sholat, semuanya tertutup, terus dia di bawahnya harus ditutup juga, enggak. Karena di bawah itu bukan tujuan untuk melihat, bukan. Kalau orang biasa melihat itu kan dari samping, dari kanan, dari kiri, dari depan, kan nggak ada orang berowot nisor, kan nggak ada. Makanya di bawah tidak ada hukum. Kebuka sekalipun, andai kata ada orang pakai sarung, terus kemudian mohon maaf nggak pakai celana dalam, misalnya seperti itu, kelihatan dari bawah, nggak apa-apa. Tapi kan begini masalahnya. Di bawah itu tidak ada hukum. Makanya andai kata terbuka sekalipun tidak masalah. Paham nggih? Maka ada catatan di sini. Yang perlu kita atau kalian pahami bahwa hati-hati di dalam membeli atau menggunakan mukena. Jangan sampai mukena itu terlalu tipis. Ya, sebagai bentuk menutup aurat kan sekarang lebih banyak ke mencari praktisnya. Ada mukena parasit yang dilempit, dilipat-lipat kecil sampai saat ini, masuk
Tapi tidak mengikuti etika fikih. Begitu dipakai nerawang. Nah, dipakai nerawang, lehernya kelihatan. Nah, kelihatan misalnya lehernya coklat, kelihatan coklat. Lehernya kuning, kelihatan kuning. Tangannya kelihatan. Nah, yang seperti ini nggak bisa. Jadi, mukena atau pakaian penutup aurat yang sekiranya bentuk atau tekstur warna daripada kulit itu terlihat, maka mukena yang seperti ini, sarung yang seperti ini nggak bisa dipakai. Baik, ya, bisa dipaham? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kalian bisa paham. Dan tolong dicatat apa yang sudah tersampaikan tadi, dicatat, didiskusikan. Bila mana ada hal-hal yang penting untuk kita bahas, ada yang kita pertanyakan, kita diskusikan, silahkan menghubungi admin dakwah kami. Demikian, akhirul kalam, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.